Yang diukur adalah apa yang menjadi maksud dia hijrah. Kalau karena wanita yang akan dinikahi, kalau karena wanita yang akan dinikahi, kemudian dia hijrah, maka berapapun banyaknya pengorbanan yang ditinggalkan, tetap ukurannya adalah niatnya. Apalagi dengan amalan-amalan yang lainnya, pasti niat yang menjadi ukuran. Jadi dari pencontohan ini semakin memantapkan kita bahwa betul-betul innamal a'malu binniyat, betul-betul wa inna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dalam pikirannya, murni pikirannya, mereka adalah pemilik lub. Lub artinya apa? Sari pikiran yang sangat mendalam, yang paling jernih. Mereka adalah pemilik itu. Sebab apa? Memang kerjanya di situ. Gimana berpikir, memurnikan niat, mengikhlaskan niat, menghadirkan niat. Ini terus yang menjadi konsentrasi mereka. Cermati betul ini, ikhwah. Jangan sekali-sekali kita lepas di sini. Jangan hanya sholat. Yang sangat naif adalah ketika pada saat sholat kita sudah tidak berniat. Sudah tidak ada keikhlasan. Terus, di luar sholat gimana bisa ikhlas? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang pertama. Beliau berkata, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita persingkat. Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatih. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Amiril Mukminin, gelar beliau sebagai penguasa. Penguasa orang-orang yang beriman. Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Qurashi, beliau dari Quraisy, suku Quraisy juga, tepatnya Adawi. Beliau berkata bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu kecuali pasti dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja untuk setiap orang hanyalah disesuaikan dengan apa yang diniatkan. Karena itu, man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, aw imra'ah atau wanita yang kihuha yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya
kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang teramat agung yang merupakan bukti bahwa yang mengucapkannya adalah Rasul. Yang menjadi bukti bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjelaskan salah satu mukjizat beliau, yaitu bahwa beliau diberi jawami'ul kalim, kemampuan berucap dengan ucapan singkat tetapi melingkup makna yang sangat luas dan mendalam. Hadits innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan dari Umar hanya seorang muridnya, Alqamah ibni Waqqas al-Laythi. Dan meriwayatkan dari Alqamah rahimahullahu taala adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, seorang pula. Dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi seorang pula, Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullahu taala. Lihat, Nabi menyampaikan, Umar mendengar, dari Umar Alqamah, dari Alqamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Hadits ini namanya hadits ahad, ahad yang paling ahad. Hadits ahad, fard, ahad yang paling ahad. Dan bersamaan dengan itu tidak ada seorang pun yang menolaknya. Dia terima hadits itu. Padahal hadits ini adalah hadits yang langsung menjelaskan inti semua pembahasan akidah. Kalau begitu apa? Keberadaan dan penerimaan terhadap hadits ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dan yang semisalnya, masuk di dalamnya orang-orang Hizbut Tahrir, Aqlaniyun dan yang semisalnya, yang tidak mau menerima hadits ahad dalam berakidah katanya. Yang benar adalah apapun yang benar datang dari Nabi sallam dari jalur ahad, mutawatir, maka harus diterima sebab dia benar datang dari Rasulullah sallam dan dipertanggungjawabkan. Nanti dari Yahya bin Sa'id yang meriwayatkannya ratusan orang, sampai disebutkan meriwayatkan dari beliau 200 orang lebih. Sebab Yahya bin Sa'id Al-Ansari termasuk imam ahli hadis yang luar biasa banyaknya muridnya. Luar biasa banyaknya muridnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan itu kecuali hanya dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang cakupannya, kandungannya, kedalaman maknanya melingkup luar biasa cakupan ilmu dalam agama ini. Coba dengarkan sebagian ucapan ulama ahli hadis. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, usulul Islam fi thalathati ahadith. Imam Ahmad mengatakan pokok-pokok Islam itu ada pada 3 hadis. Kalau dikatakan usulul Islam ada pada 3 hadis, berarti apa? Semua pembahasan dalam Islam nantinya
tidak lepas dari tiga ini. Yang pertama, hadits Umar, innamal a'malu bin niat. Yang kedua, hadits Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini juga Bukhari Muslim. Yang selanjutnya hadits An-Nu'man ibnu Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, sampai akhir hadits. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, pokok-pokok Islam terkumpul pada tiga hadits ini. Kenapa? Karena luas dan dalamnya cakupan semua hadits ini. Tetapi yang paling hebat dari semuanya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkataan Abu Daud rahimahullahu taala, kata Imam Abu Daud, saya melihat hadits-hadits yang musnad sesuai dengan hafalan jangkauan beliau dalam mencari hadits. Saya melihat, memperhatikan hadits-hadits musnad. Artinya apa? Hadits yang bersambung sanadnya kepada Nabi SAW. Maka saya jumpai 4.000 hadits. Maka dari 4.000 ini saya perhatikan, ternyata 4.000 hadits ini perputarannya kembali kepada 4 hadits. Iya. Yang pertama, hadits Umar radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadits Nu'man Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Iya. Kemudian hadits Abu Hurairah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Kemudian hadits min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Tarkuhu ma la ya'ni. Beliau mengatakan semua hadits ini adalah seperempat dari agama. Baik, bahkan diriwayatkan oleh Uthman bin Sa'id dari Abi Ubaid, beliau mengatakan jama'an Nabi sallam jami'a amril akhirah fi kalimah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa jama'a amrad dunya kullihi fi kalimah innamal a'malu binniyat yadkhulani fi kulli bab. Beliau mengatakan Nabi telah mengumpul semua urusan akhirat dalam satu kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapapun yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini maka tertolak. Dan Nabi mengumpul seluruh urusan dunia dalam satu kata pula, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang mana dua hadits ini masuk dalam semua pembahasan. Jadi dua hadits ini mempunyai sya'an, perkara yang sangat hebat. Karena itu jamaah, cermati betul hadits innamal a'malu binniyat ini. Kapan kita mampu betul-betul memahaminya, maka kita telah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, yang dengannya mudah bagi kita memahami banyak, bahkan bisa memahami, menjadi awal langkah untuk memahami seluruh pembahasan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa adalah dua kalimat yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala awalnya adalah sebab, akhirnya adalah balasan. Jadi dia adalah dua kalimat yang berbeda. Innamal a'malu binniyat. Innama kalimat yang menunjukkan pembatasan, hanya ini, hanya saja. Tidak ada amalan kecuali harus dengan niat.
Innamal a'mal binniyat. Tidak ada amalan kecuali pasti dengan niat. Ini sebab. Kemudian kalimat kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tak ada bahagian, perolehan untuk setiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia niatkan. Ini balasan. Jadi pertama, kalimat pertama menegaskan bahwa setiap amalan pasti ada niatnya. Hanya berhubung niat itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang rendah, ada yang luar biasa tinggi dan mulianya. Ada yang kualitasnya sedang-sedang saja, tetapi ada yang luar biasa hebatnya kualitasnya. Makanya perolehan setiap orang dalam amalannya ditentukan dengan niat-niat itu. Jelas ini? Jadi, siapapun yang beramal pasti ada niat. Kalau dia sadar melakukannya, sebab niat adalah keinginan. Pasti ada niat. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, kalau seandainya Allah, sampai-sampai dikatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membebani kita untuk melakukan perbuatan tanpa berniat, maka sungguh tidak ada yang bisa melakukannya. Ayo lakukan sesuatu tanpa berniat. Bisa? Tidak akan bisa dilakukan. Sebab ketika kita ingin melakukannya, sadar kita melakukannya, berarti apa? Kita sudah ada niat. Ini makna innamal a'mal binniyat. Tidak ada amalan kecuali pasti dengan niat-niatnya. Dan berhubung niat itu ada yang benar, ada yang batil, maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidak ada likulli, balasan, perolehan setiap orang kecuali hanya dengan ma nawa, apa yang dia telah niatkan. Inilah taqwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya, kurban itu, tidak pula darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwanya kalian. Berarti niatnya. Makanya dia mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu merupakan ketakwaan hati. Kalau begitu di mana takwa? Di hati. Kalau begitu di mana niat? Di hati. Tegas sekali. Makanya bid'ah melafadzkan niat. Tidak pernah Nabi SAW tuntunkan semacam ini. Padahal Nabi memerintahkan sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Bahkan Nabi naik sementara salat jamaah, bukan mencontohkan salat. Salat betulan. Nabi naik ke atas mimbar memperlihatkan salatnya kepada para sahabat. Dan bersamaan dengan itu, tidak ada riwayat dari Nabi, tidak ada dari sahabat, murid-muridnya sahabat, imam-imam yang terkakui keimamahannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, yang mengajarkan, yang menuntun baca usolli ini dan semacam itu kalau mau salat. Baca ilaihi anta maksudi dan seterusnya. Itu pengembangan itu. Satu bid'ah berkembang terus. Akhirnya tambah banyak bacaannya. Belum lagi bid'ah dalam bentuk pendalaman. Pengharusan. Kamu harus maksudkan, ingat semua dari awal sampai akhir rinciannya. Baru kemudian kamu harus begini. Makanya ada orang yang sholat Allah
Belum sampai. Allah. Orang sudah salam dia Allah Allah belum selesai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas makna singkat dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, menunjukkan sebab tidak ada amalan kecuali pasti dengan niat. Siapa yang melakukan sesuatu dengan kesadaran, pasti ada niat, ada keinginan di dalamnya. Ketika dia menginginkan perbuatan itu, berarti dia sudah ada niat. Hanya berhubung niat itu ada yang benar, ada yang tidak, ada yang sempurna, ada yang tidak, maka orang akan memperoleh hasil dari amalannya disesuaikan dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Penjelasan hadis ini langsung Nabi urai. Nabi rinci penjelasannya dengan apa? Kalimat setelahnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Iya. Lihat, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sebab niatnya kepada Allah, kepada Rasulnya. Maka dia memperoleh sesuai dengan niatnya kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan siapa yang hijrahnya li, karena. Ini perkara hati juga semuanya, menunjukkan sebab. Kalau begitu ini niat. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diperoleh atau karena wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya apa? Iya. Harusnya gimana? Kalau di atas apa? Disesuaikan dengan niatnya. Kalau niatnya dunia, maka dunia saja. Kalau niatnya wanita, maka wanita saja. Hijrahnya ke dunia, hijrahnya ke wanita. Tapi di sini Nabi SAW tidak sebutkan. Maka hijrahnya kepada wanita yang kepada dunia akan diperoleh dan kepada wanita yang akan dinikahi. Nabi tidak sebutkan itu. Kenapa? Ada beberapa pendalaman makna di situ. Nabi tidak sebutkan. Pertama, karena niat-niat tadi adalah niat-niat yang jelek, tidak pantas disebut. Sesuatu yang jelek tidak pantas disebut. Itu adab. Nabi tidak sebut, sebab tidak pantas. Perkara niat adalah perkara yang agung, perkara yang teramat mulia. Dan juga sebab yang lainnya, wallahu alam, Nabi mengatakan maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Ini umum. Itu artinya Nabi tidak membatasi pelanggaran niat dalam hijrah hanya terbatas karena dunia dan wanita. Yang jelas apapun niatmu, maka kesanalah hijrahmu. Ini adalah uraian innamal a'malu binniyat. Semua amalan pasti dengan niat. Siapa yang hijrah pasti ada niatnya. Dalam kalau hijrahnya kepada Allah, kepada Rasulnya, maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang hanyalah akan memperoleh disesuaikan dengan apa niatnya. Kalau niatnya kepada Allah hijrah. Kepada Rasulnya hijrahnya. Iya, kalau karena wanita, maka kepada wanita. Kalau karena dunia, maka kepada dunia hijrah. Dan cermati, Nabi langsung mencontohkan dengan hijrah. Uraian innamal a'malu binniyat, Nabi langsung contohkan dengan hijrah. Hijrah adalah amalan yang sangat besar, sangat mulia, sangat agung dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung contohkan dengan hijrah. Beratnya itu orang hijrah. Dia tinggalkan kampung halamannya, hartanya, kerabatnya, keluarganya.
Tapi ternyata tetap yang diukur adalah apa yang menjadi maksud dia hijrah. Kalau karena wanita yang akan dinikahi, kalau karena wanita yang akan dinikahi, kemudian dia hijrah, maka berapapun banyaknya pengorbanan yang ditinggalkan, tetap ukurannya adalah niatnya. Apalagi dengan amalan-amalan yang lainnya, pasti niat yang menjadi ukuran. Jadi dari pencontohan ini semakin memantapkan kita bahwa betul-betul innamal a'malu binniyat, betul-betul wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak ada keraguan di situ. Jangan ragu bahwa setiap amalan pasti ada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh disesuaikan dengan niatnya. Dan niat itu di dalam hati, tiap-tiap orang bisa mengukur dirinya di atas perkara ini. Tidak ada yang bisa menolak ukuran ini. Tidak ada yang bisa menolak ukuran ini. Setiap orang langsung bisa melihat. Dia sholat pasti ada niatnya. Hanya ada yang baik, ada yang tidak, ada kelalaian. Yang jelas sholat kita hanya disesuaikan dengan niat kita. Kita belajar ada niatnya, hadir majelis ilmu ada niatnya. Maka itu yang akan kita peroleh, disesuaikan dengan niat kita. Kita ceramah, kita mengajar, kita berdakwah, pasti ada niatnya. Tiap-tiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu pasti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, niat itu, hadits innamal a'malu binniyat, ini masuk dalam 70 bab dalam pembahasan fiqhi. Beliau mengatakan ini hadits masuk dalam 70 bab dalam pembahasan fiqhi. Masuk dalam 70 bab pembahasan fiqhi, menunjukkan luasnya kandungan hadits ini. Beliau menitik beratkan pada makna niat dalam pembahasan fiqhi. Sebab niat, kata niat oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa penggunaan kata niat itu ada dua. Ada niat dalam makna tamyiz, tamyiz al-ibadat ba'daha am ba'd. Niat dalam makna pembedaan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Dan yang kedua, niat dalam makna maksud. Niat dalam makna maksud ibadah itu. Niat dalam makna yang pertama, ini yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqhi. Hati-hati, pembahasan kitab fiqhi dalam niat banyak dalam makna yang pertama. Ada orang mandi, satu mandi, yang kedua mandi, tapi ternyata yang satu merupakan kebiasaan saja, tidak merupakan ibadah. Sementara yang kedua mandinya menjadi ibadah. Kenapa? Dia maksudkan mengangkat hadas. Dia bedakan mandinya dengan mandi yang lain. Ini niat dalam arti yang pertama. Tapi kalau dia mandi biasa saja, tak ada pembedaan mandi ini, maka ini berarti tidak ada niat. Bisa dicermati niat dalam makna ini? Niat dalam makna yang pertama. Ada orang yang ingin bersedekah,
Yang diinginkan adalah sedekah kepada orang-orang miskin. Dia kasih demi orang dia sangka orang miskin niatnya. Ternyata tidak lama kemudian orang kaya ternyata. Maka niat yang menentukan. Ini niat dalam makna yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Apakah si istri tertalak atau tidak? Lihat niat. Wakaf ini yang jadi atau tidak? Lihat niat. Ini niat dalam makna yang pertama. Pembedaan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Niat dalam makna yang pertama inilah yang merupakan lawan dari kebiasaan adat. Ada orang terbiasa melakukan sesuatu tanpa dia maksudkan lagi sesuatu itu. Berarti apa? Tidak ada niat dalam makna yang pertama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Sekarang niat dalam makna yang kedua. Inilah yang kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ucapan para salaf. Niat dalam arti maksud dia beramal. Ada orang terdengar azan, ada keinginan solat, dia berwudu, mau ke masjid solat, berarti apa? Ada niat sudah ya? Niat dalam makna yang pertama. Tapi dalam makna yang kedua belum tentu. Apa yang kamu inginkan dengan solatmu itu? Apa maksudmu dengan solat itu? Iya, ini niat dalam makna yang kedua. Dan ini yang sangat menentukan. Walaupun semua niat menentukan. Ini makna niat. Jadi istilah niat itu berada di sini. Niat dalam makna yang kedua inilah yang dikenal dengan kata ikhlas. Jadi ada perbedaan kata niat dengan ikhlas itu. Yuriduna wajah Allah. Mereka yuriduna menginginkan. Ini niat dalam makna yang kedua. Mukhlisina lahuddin. Niat dalam makna yang kedua. Yabtaghuna wajah Allah. Yabtaghun mengharapkan. Ini niat. Ini lafaz-lafaz niat dalam makna yang kedua. Memaksudkan. Itu lafaz-lafaz niat dalam makna yang kedua. Jelas ini? Semua amalan harus dengan niat. Dan setiap orang hanya akan memperoleh disisikan dengan niatnya. Dua-dua ini harus ada. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa sempurnanya niat dengan tiga hal. Sempurnanya niat dengan tiga hal. Yang pertama, orang berniat menginginkan, memaksudkan ibadah itu. Ini niat dalam makna yang pertama. Yang kedua, dia ikhlaskan, dia murnikan hanya kepada Allah karena Allah ridha Allah Subhanahu wa taala ibadah itu. Ini niat dalam makna yang kedua. Yang ketiga, dia melakukan ibadah itu sengaja semata karena ingin menegakkan apa yang Allah perintahkan. Niat dalam makna yang ketiga tidak akan bisa ditegakkan oleh orang yang melakukan ibadah karena ikut-ikutan. Sekedar ikut-ikutan, maka tidak akan mungkin punya ilmu yang dengannya dia yakin ini perintah Allah. Sebab yang ketiga, dia lakukan karena dia tahu ini perintah Allah
dia melakukan semata-mata karena ini perintah Allah. Ini niat dalam makna yang ketiga. Niat dalam makna yang ketiga tidak bisa dilakukan oleh pelaku bid'ah. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang taklid, ikut-ikutan dalam beramal. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengilmui amalan itu, punya dasar ilmu bahwa ini datang dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Niat dalam makna yang kedua mengeluarkan kesyirikan, riya, sum'ah, dan segala keinginan terhadap dunia dalam amalannya. Niat dalam makna yang pertama mengeluarkan keinginan amalan tanpa niat, adat, kebiasaan. Niat dengan keinginan apa niat? Jadi niat dalam makna yang pertama mengeluarkan apa? Adat, kebiasaan. Sudah jelas ini? Iya. Baik. Jadi insyaallah taala ini pendahuluan untuk memasuki pembahasan niat selanjutnya. Insyaallah taala ini cukup dulu. Sekian, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi beda dengan orang yang datang ke masjid semata-mata misalnya mau ke WC, mau pergi mandi, langkah-langkahnya ke masjid tidak terhitung sebagai ibadah. Sebab dia tidak mempunyai niat dalam makna yang pertama ini. Dia datang ke masjid hanya sekedar kebiasaan atau niatnya selain ibadah. Baik. Jadi niat dalam makna yang pertama mengeluarkan adat, kebiasaan. Kita sudah inginkan sholat, kita keluar dari rumah menginginkan sholat, tinggal niat dalam makna yang kedua yang dikenal dengan kata ikhlas. Kita sholat untuk siapa, kepada siapa, karena siapa. Nanti benar kalau kita sholat berdiri, rukuk dan sujudnya dan segala ibadah di dalamnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Nanti benar kalau karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, karena cinta kepadanya, karena mengharap hanya kepadanya, dan karena takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan 3 poin utama. Karena cinta kepadanya, karena mengharap kepadanya, dan karena takut kepadanya. Ini keikhlasan semuanya. Ini ikhlas dalam ibadah. Ada orang yang datang ke masjid mau sholat, berarti sudah ada niat, tetapi belum tentu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada 3 ini baru akan tegak keikhlasan yang sempurna dan benar itu. Setelah itu masuk dalam niat yang ketiga. Kita sholat semata-mata di atas keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Kita sholat semata-mata di atas ilmu karena ada keterangan dari Quran dan Sunnah. Kita mau melakukannya semata-mata karena ingin menegakkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Niat dalam makna yang ketiga ini sekali lagi tidak bisa ditegakkan oleh mereka-mereka yang sholat karena ikut-ikutan. Saya tidak akan mungkin ada dalam dirinya ilmu yang ada dalam dirinya. Saya melakukan ini karena saya lihat si anu, yang karena melihat si anu kemudian dia meyakini inilah yang benar. Oh, salah, berarti rusak niatnya darinya. Makanya ahli bid'ah dengan bid'ahnya tidak akan pernah benar sempurna niatnya, sebab tidak ada landasan dalam pelaksanaan niat itu, dalam pelaksanaan ibadah itu. Jelas ini?
Ini contoh solat. Dan praktekkan dalam solat. 3 ilmu ini, adalah ilmu yang syaitan upayakan kita lupa darinya. Akan dilupakan kita. Karena itu pegang ilmu ini, praktekkan. Solat menjadi ukuran utama. Kalau mahir dalam solat, terbuka jalan kepada amalan-amalan lainnya. Terus. Tapi jangan mengira solat sebentar kita bisa tegakkan niat ini, kemudian solat asar kita masih mampu menegakkannya. Belum tentu. Sebab syaitan terus menerus akan menggoda, menggelincirkan, menjerumuskan kita. Tidak ada jaminan. Disitulah perlu keistiqamahan dalam niat. Syekh mengatakan, menghadirkan niat dan ikhlas dalam semua keadaan, semua amalan. Habis salat yang satu, susul salat yang lainnya. Perhatikan niat, hadirkan niat. Maksudkan ibadah itu betul-betul kepada Allah kita beribadah, dan semata karena cinta kepadanya, mengharap hanya kepadanya, semata karena takut membesarkan, mengagungkannya. Kemudian kita lakukan semata-mata karena kita tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang salat duhur 5 rakaat, dia maksudkan, dia inginkan, berarti saudara niat kan? Ikhlas kepada Allah. Dia berdiri rukunya kepada Allah, mengharapkan ridhanya Allah, cinta kepada Allah, mengharapkan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat dalam makna yang ketiga tidak bisa ditegakkan. Sebab tidak ada keterangan dalam Quran dan Sunnah salat duhur 5 rakaat. Semata-mata apa? Apa landasannya? Dia lakukan karena perasaannya menuntun ke situ. Berarti perasaan, rusak niatnya. Ini niat dalam makna yang ketiga. Cermati ini. Jelas ya? Tayyib. Kemudian dari semua niat ini ada yang global, ada yang rinci. Secara global kita inginkan solat. Secara global kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara global kita punya ilmu bahwa solat adalah kewajiban, iya. Tapi uraiannya, di situ menentukan lagi uraiannya. Berdirinya kita, rukuknya kita, bahkan langkah-langkah ke masjid. Orang yang telah datang padanya hadits, nanti akan datang haditsnya, langkah-langkahnya adalah ibadah. Ketika dia niatkan langkah-langkahnya, satu langkah mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa. Orang yang meniatkan untuk mendapatkan itu, dia akan mendapatkannya. Jadi apa jamaah? Uraian-uraian ibadah itu sangat ditentukan oleh ilmu. Dan niat ada yang global, ada yang merupakan uraian rinci. Di sini nampak jelas hebatnya peranan ilmu dalam berniat. Hebatnya peranan ilmu dalam berniat. Sebab niat maksud, keinginan, dan maksud dan keinginan sangat ditentukan oleh ilmu kita. Benar tidak yang kita maksudkan? Cocok tidak yang kita maksudkan? Khawatir yang kita maksudkan adalah sesuatu yang salah, sehingga salah. Kapan salah ilmunya, akan salah maksudnya, akan salah niatnya. Akhirnya apa? Akan salah ibadahnya, sia-sia amalannya. Beramal, tetapi dia hanya menyangka amalannya baik, tapi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumber utamanya karena salah dia dalam menyangka, salah ilmunya. Ini ilmu tambahan yang mengakhiri pembahasan kita sebelum duhur ini, bahwa ilmu sangat menentukan benarnya niat, dan dalam niat ada rincian-rincian dalam niat. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kenapa saya lakukan? Beda orang, beda niatnya dengan mereka yang memahami makna takbir Allahu Akbar. Dia mengangkat dengan takbir Allahu Akbar, yang memahami makna takbir dan yang tidak memahaminya. Beda niatnya mereka yang mengetahui bahwa Allahu Akbar itu dengan modelnya, bacaannya Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya setentan dengan bahu atau telinganya. Dia punya ilmu tentang itu. Beda dengan yang punya ilmu dengannya hanya sekedar lihat-lihat. Akan lebih mantap niatnya setelah dia tahu Nabi SAW begini caranya. Berarti apa?
dia menegakkan melakukan seperti itu semata-mata karena Nabi. Ini uraian, angkat tangannya. Ini berarti apa? Wa innama likulli imri'in ma nawah. Tiap-tiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Semakin terinci niatnya, semakin dalam niatnya, semakin besar luar biasa pahalanya. Makanya niat itu membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kadang orang salatnya sama capeknya, sama waktunya, tetapi berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti perbedaan langit dan bumi karena perbedaan niat. Insyaallah taala ini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita lanjutkan setelah salat zuhur. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.